Assalamualaikum, halo para pecinta militer. Yang mana guys, mari kita mengenali kekuatan dan kelemahan Iron Dome Israel. Yang mana menurut beberapa ahli militer tentang hal itu. Seluruh dunia beberapa hari yang lalu menyaksikan bagaimana langit malam di sekitar wilayah Gaza dan Israel diwarnai kilatan cahaya yang berpendar seperti pertempuran di udara diwarnai suara siren. Itu adalah pemandangan ketika Iron Dome sistem pertahanan Israel tengah mengantisipasi serangan bertubi-tubi roket Hamas, yaitu kelompok militan Gaza. Sistem pertahanan Iron Dome sudah berusia sekitar 1 dasawarsa dan menurut Israel Iron Dome punya tingkat efektivitas sekitar 90% dalam membendung roket-roket jarak pendek yang biasa digunakan Hamas atau kelompok lain di wilayah konflik tersebut. Jan Laut Saman, peneliti di Universitas Nasional Singapura yang sudah mempelajari sistem pertahanan rudal Israel mengatakan Iron Dome memberikan semacam jaminan bagi keselamatan dan perlindungan bagi nyawa dan harta benda warga Israel. Menghadapi Iron Dome, Hamas berupaya mencari cara untuk menembus pertahanan tersebut dengan meluncurkan ratusan roket sekaligus karena mereka mengetahui sebagian besar dari roket-roket itu akan diantisipasi oleh Iron Dome dan berharap masih ada roket yang luput dan mendarat di wilayah Israel. Menurut Israel guys, sejak Jumat yang lalu Hamas sudah meluncurkan 2.200 roket dan Iron Dome mampu membendung sekitar 85-90% serangan roket tersebut. Seperti dilansir dari laman Vogue, maka ini penjelasan samaan tentang Iron Dome. Ya, Iron Dome adalah sistem pertahanan udara, artinya alat ini mampu mencegat datangnya roket di wilayah Israel. Proyek ini dimulai pada tahun 2007 dan mulai aktif pada tahun 2011. Iron Dome mampu mengantisipasi serangan roket jarak pendek, helikopter, pesawat dirawak hingga daya jangkau 70 km guys. Alat ini bisa ditempatkan di darat dan juga di laut. Iron Dome diproduksi oleh Rafael Advanced System dan sistem radarnya dikembangkan oleh Elta. Pembuatan Iron Dome dipicu sejumlah serangan roket oleh Hizbullah dan Hamas pada tahun 2000-an. Pada Perang Libanon 2006, sekitar 4.000 roket diluncurkan ke wilayah utara Israel dan menewaskan sekitar 44 warga dan 250.000 lainnya mengungsi. Lalu bagaimana Iron Dome itu bekerja? Ya, Iron Dome pada dasarnya punya 3 komponen guys, seperti halnya sebagian besar sistem pertahanan udara yang ada. Radar untuk mendeteksi datangnya roket, sistem komando dan pengendali untuk memproses informasi dan mengaktifkan komponen ketiga, yaitu pencegat, yaitu rudal yang bertugas menghancurkan roket. Lalu apakah rudal itu menghancurkan roket di udara? Ya, jawabannya sangat iya ya. Iron Dome punya 3 peluncur vertikal dengan masing-masing memuat 20 rudal. Menurut peneliti 2013 oleh Yiftah S. Shapur, yang mana salah satu kelebihan Iron Dome adalah mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak dari serangan roket, memperkirakan kapan dan di mana roket itu akan jatuh, apakah di area terbuka atau kawasan pemukiman, dan memutuskan apakah perlu diantisipasi atau tidak. Hal ini justru untuk menghindari antisipasi tidak perlu jika roket yang diluncurkan akan jatuh di kawasan kosong dan tidak menimbulkan kerusakan. Iron Dome memiliki varian I-Dome yang memuat seluruh komponen pada satu truk dan C-Dome yang bisa dipasang di kapal perang. Lalu bagaimana dan apakah sistem ini unik bagi Israel? Nah guys, dalam taraf tertentu guys, sistem ini unik karena termasuk sistem paling canggih untuk mengantisipasi ancaman semacam roket. Akan tetapi, mengantisipasi roket tentu tidak sama dengan mengantisipasi rudal balistik karena lintasan dan jangkauannya berbeda.
Jadi Iron Dome memang dirancang untuk ancaman khusus roket jarak pendek yang diluncurkan dari Gaza atau wilayah di sekitarnya. Ya, dan itulah bagian pentingnya karena terkadang orang mengira Iron Dome bisa mendeteksi dan mengantisipasi apa saja. Tetapi sesungguhnya Iron Dome dirancang untuk mengantisipasi senjata yang sederhana saja semacam roket. Iron Dome tidak bisa mengantisipasi rudal balistik dari Iran misalnya. Kalau itu Israel tengah mengembangkan sistem pertahanan bernama Katapel Daud atau panah untuk mengantisipasinya. Bahkan sistem persenjataan dari Hizbullah di Lebanon yang mengerahkan rudal balistik jarak menengah lebih presisi, lebih canggih menjadi tantangan yang lebih kompleks untuk diantisipasi. Maka Iron Dome adalah sistem pertahanan canggih yang dirancang untuk mengantisipasi serangan roket yang sederhana. Ya dan tidak jawabannya. Selama ini ada dampak pendanaan karena uang yang diinvestasikan untuk Iron Dome tidak bisa diinvestasikan ke hal yang lain. Itu juga menjadi alasan mengapa Iron Dome dan sistem pertahanan lain menjadi bagian dari kerjasama Israel Amerika Serikat. Cukup berat bagi Israel untuk terus menggelontarkan dana bagi ongkos sistem pertahanan mereka. Akan tetapi jika dilihat dari satu dasawarsa terakhir, operasi militer Israel ke Gaza, Iron Dome tidak mengubah fakta bahwa Israel tetap melancarkan serangan udara terhadap Hamas dan mengerahkan pasukan darat mereka. Iron Dome memang bagus untuk melindungi warga, tapi tetap itu tidak mengubah keadaan konflik di sana. Israel tetap melancarkan serangan udara dan kemungkinan mengerahkan pasukan darat melawan Hamas. Lalu apa kelemahan dari Iron Dome itu? Iron Dome selama ini cukup efektif, namun sistem ini punya keterbatasan jika harus menghadapi rentetan roket yang datang bertubi-tubi. Sistem ini punya titik jenuh. Rudal-rudal Iron Dome hanya mampu mengantisipasi sejumlah serangan roket pada sewaktu-waktu. Serangan roket yang bertubi-tubi bisa menembus sistem pertahanan dan menimbulkan kerusakan. Sejumlah pengamatan memperlihatkan Hamas juga mengantisipasi kondisi ini dengan merendahkan lintasan roket sambil terus meningkatkan presisi serangan roket. Menurut Sapur, salah satu kelemahan Iron Dome adalah dia tidak mampu mengantisipasi serangan roket jarak sangat pendek. Iron Dome hanya mampu mengantisipasi serangan roket yang berjarak minimal 5-7 km guys. Wah. Guys, lalu bagaimana tanggapan kalian tentang Iron Dome ini? Silahkan gas kolom komentar di bawah dan berikan komentar terbaik kalian, dan juga jangan lupa untuk gas tombol like-nya agar membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputaran militer yang ada di seluruh dunia. Dan juga guys, bagi para pecinta militer yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bila juga kalian tidak ingin subscribe ya jangan dipaksakan. Yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.